Pertama, sebagai ayah dari 3 orang anak yang masih remaja, apa yang kita dengar hari ini di dunia hiburan Indonesia itu terulang lagi setelah kasus paling besar ya. Dan kasus paling besar itu karena emang yang mengalami kasus itu kan nama besar, 2 superstar Indonesia, satu penyanyi terkenal, satu artis model terkenal, dan hasilnya ya gempar Indonesia. Lalu kita lihat proses-proses itu, lalu kemudian diam tuh, kita nggak pernah lagi dengar aksi-aksi yang memalukan dari industri hiburan kita. Tiba-tiba muncul lagi ini, itu terus terang keterkejutan gue di era itu dengan yang hari ini tuh, yang ini tuh lebih mengejutkan banget. Kenapa? Karena pelajaran tentang pornografi, porno aksi itu setiap hari kita lihat masif di media sosial. Hari ini orang menikmati TikTok. Di TikTok kita tiap hari ngelihat TikTokers itu yang bikin konten live itu, gue heran bagaimana bisa TikTok, ya adminnya TikTok membiarkan itu terjadi. TikTok hanya melarang orang melakukan live kalau ada anak kecil di bawah umur, di bawah akil balik, nggak boleh, itu langsung di ban. Dan saya ngalamin itu, saya lagi bikin live TikTok, terus tiba-tiba anak saya nongol di belakang, saya biarin ajak ngomong, malah nggak boleh. Saya protes, malah jadi di ban gitu. Nah, sekarang porno aksi mulai dari yang kadar paling ringan sampai yang paling berat, yang pamer paha, pamer perut, pamer alat vital meskipun tertutup, bahkan ada yang udah berani buka-bukaan, itu udah jadi biasa rutin di live TikTok, dan itu berjam-jam. Ada yang TikTok sambil tidur-tiduran, terus sengaja membuat asosiasi terhadap kegiatannya dia, memegang buah-buahan, terong, terus diperlakukan seperti sedang memegang ya pokoknya asosiasi ke arah yang nggak baik. Nah, jadi itu seperti terbiarkan. Nah, ketika ini terjadi, gue kagetnya gue adalah harusnya public figure sekelas RK, sekelas siapapun itu kan udah sering ngeliat nih di media sosial, wah ini yang gak terkenal melakukan ini, ngapain gue melakukan itu, gue punya prestasi. Kalau ngelihat RK prestasinya itu, waduh, aku kagum banget. Jadi salah satu aktor Indonesia yang main di series, di web series, terus di layar lebar, yang menurut aku tuh punya acting yang kuat, natural, kuat, itu RK. Jadi ketika mendengar ini, gue sedih banget, karena gue sayang banget sama RK sebagai superstar, bakal jadi ya almost famous ya, dia hampir jadi superstar, harusnya udah ke arah sana. Terus beberapa web seriesnya gue nonton setiap minggu, itu aktingnya mempesona. Jadi ya terus terang gue kaget dan gue sedih dengar kabar ini gitu. Nah Mas, ini kan bisa dikatakan pengulangan gitu ya, terjadi lagi. Apakah menurut Mas Budi ada orang-orang yang mempunyai kecenderungan memiliki hobi untuk merekam hal seperti itu, Mas? Atau iya, seperti yang tadi Mas Budi ceritakan, exhibition? Iya, menarik ya. Kenapa ini terjadi? Kalau kita bercermin dari kasus yang paling besar dulu, ya tanpa menyebut namanya, saya kira Indonesia ingat banget ya. Tadi penyanyi sangat populer di Indonesia dengan artis dan model terkenal di Indonesia, itu videonya beredar luas ya, sampai penyanyinya dipenjarakan. Yang terjadi adalah kita sedang melihat orang yang sedang dalam tanda petik pamer. Jadi pamer.
di dalam dunia psikologi itu ada yang disebut dengan eksibisionis. Jadi orang yang suka memamerkan. Ya kalau eksibisi produk-produk kan emang harus dipamerin biar ada yang beli produk kita. Nah produk ini kan nggak mau dijual. Jadi apa yang dijual? Jual pesona. Kan udah punya pesona, ngetop. Penyanyi terkenal, artis terkenal, superstar. Udah punya prestasi, ngapain lagi pamer yang lain gitu loh. Nah, memamerkan adegan dewasa ke dalam video. Kalau yang saya amati, pengalaman kita ngelihat selama ini, hampir semua kasus, terus yang kemarin almarhumah model terkenal juga punya video lagi mandi dan sebagainya, ada kecenderungan pamer itu, sikap ekshibionis itu dilakukan oleh laki-lakinya. Perempuan cenderung pasif. Makanya dalam konteks ini selalu kalau gua pribadi, gua ngelihat bahwa ini pelajaran buat kita semuanya. Coba ingat, coba introspeksi diri. Selalu laki-laki yang melakukan kegiatan yang dalam tanda petik gila. Jadi kegilaan dalam hubungan antara pasangan itu dimulai dari laki-laki. Bahwa laki-laki punya bakat eksibisionis, perempuan juga punya sama. Laki perempuan sama aja, selalu ingin pamer. Tapi ketika mau memamerkan adegan dewasa, apalagi kalau sengaja ngerekam sendiri, itu eksibisionis. Dan menurut gua ya harus dia korban secara psikologis. Si pria yang punya ide ini tuh harus diobatin gitu. Nah, Mas, kalau eksibisionis ini adalah haus akan rasa pamer yang ingin ditampilkan olehnya, lalu rasa haus seperti apa yang dia ingin dapatkan dari memamerkan alat pribadinya, alat-alat seperti apa menurut Mas Budi? Iya, ini keren nih pertanyaannya. Kalau saya boleh sedikit menyebutkan beberapa aktivitas pamer yang dilakukan oleh public figure kita. Kan hari ini kita pesona media sosial itu kuat banget. Dulu kita ngelihat bagaimana ada artis Marshanda itu pertama kali menggunakan media YouTube untuk memamerkan kesedihan dia. Ketika dia putus dengan pasangannya, dia nari-nari, lalu orang menyebut dia gila, sinting dan sebagainya. Hari ini kegilaan Marshanda di YouTube-nya dia dulu itu kalah dengan kegilaan orang hari ini di TikTok. Semua ingin dipamerin. Nah, yang suaranya bagus, pamer suaranya. Keren, pamer prestasi itu, pamer bakat. Yang punya bakat bagus, acting, ada beberapa. Saya suka misalnya TikTok yang dilakukan oleh Tantri Kotak sama suaminya Arda Naf. Mereka dua-duanya penyanyi, bukan aktor. Tapi mereka bikin konten, kita juga aktor nih. Waktu nyanyi itu kan ada ekspresi. Dan mereka buktikan mereka bisa acting. Dan actingnya keren banget. Itu juga pamer. Ya Raffi Ahmad, Gigi, pasangan ini, terus Atta Halilintar dan Aurel. Ini anak-anak yang saya dekat semua, Raffi Ahmad dan Gigi tadi, terus Baim. Saya kenal nih 3 orang pria-pria ini. Mereka juga pamer dalam tanda petik, tapi memamerkan hasil kerja keras dia. Mudah-mudahan niatnya baik untuk nunjukin ke orang-orang, guys, lo kalau kerja keras kayak gue siang malam nonstop, lo bisa beli mobil 2 pintu. Pamer, tapi pamer yang positif. Dalam agama itu kan ada kecemburuan positif, namanya gira. Jadi kalau ada orang sukses, gue juga pengen sukses sama dia. Dan orang sukses itu dia pamerin. Lu mau sukses kayak gue, lu kerja 20 jam, 4 jam lu tidur. Jangan tidur kebanyakan. Itu keren. Tapi kalau memamerkan aksi mesum, adegan dewasa, itu sakit. Dan menurut gue, keluarga, orang tua, teman-teman terdekat, coba saranin ke psikolog aja. Karena
Kan kita udah dapat pelajaran nih dari era yang dulu sampai sekarang, terus aja ada, terus aja. Terus kenapa masih ulangin? Iseng banget gitu, ngambil gambar. Apa nggak repot tuh ya? Sedang nggak fokus banget, lagi ngurusin si ini, tapi tangannya juga segini. Dan ya menurut gua ya itu eksibisionis yang berbahaya. Bahayanya kenapa? Bahayanya adalah mereka memamerkan sesuatu yang nggak bagus untuk remaja seusia mereka. Pengguna media sosial hari ini jumlahnya, pengguna internet di Indonesia jumlahnya ini tolong dicatat nih ya. Ya pemerintah siapapun yang dengerin gua ngomong, jumlah orang yang menggunakan internet di Indonesia 95% dari jumlah penduduk 280 juta. Jadi ada 280 juta orang itu menggunakan internet. Dan 60%-nya adalah umur 15 sampai dengan umur 35 tahun. Dan semua kegiatan, kejadian yang kita lihat hari ini, yang aksi-aksi pornografi itu dilakukan di usia ini. Berarti kan kita saling memengaruhi secara negatif. Dan itu yang terjadi. Dan dalam konteksnya RK, gue sedih banget, gue prihatin banget. RK ini punya masa depan yang bagus. Gue sama keluarga, sama bini gue bilang, wah ini anak kalau dia jaga aktingnya nih, dia ini bisa naik kelas seperti beberapa nama lainnya. Kan standar gue nih, kalau lu mau jadi artis yang kuat, hebat, yang paling dewasa tuh ada Christine Hakim. Di bawah Christine Hakim tuh ada Dian Sastro. Kan ini jadi target-target positif, ini jadi inspirasi yang sangat positif. Nah gue sama bini gue bilang, RK ini bisa naik level ke sini. Nah pesaingnya itu adalah si A, si B, si C. Termasuk ada RK di dalamnya. Dan ya itu tadi sedih banget. Dan mungkin Mas bicara soal karir RK sendiri, Mas Budi melihat apakah setelah permasalahan ini berlalu, bagaimana RK akan melanjutkan karirnya? Karena kan kita lihat sebelumnya dalam kasus Ariel berhasil melewati masalahnya lalu tetap eksis dengan karya-karyanya. Dan mungkin masukan dari Mas Budi, apa yang harus dilakukan RK setelah permasalahan ini? Ya, kalau dalam konteks adegan dewasa yang direkam terus tiba-tiba terpublish, apakah disengaja atau enggak disengaja, apakah karena kelalaian diri sendiri atau ada orang lain yang gila yang melakukan itu. Tapi menurut saya apa yang dialamin oleh Ariel itu pelajaran yang paling penting. Jadi lihatlah bagaimana Ariel menghadapi situasinya. Yang pertama dia lakukan adalah dia minta maaf, dia mengaku ini kesalahannya dia ambil alih semua tanggung jawab itu, dia tidak mengorbankan perempuan-perempuan ini, dia terima, dia dipenjarakan, lalu kemudian akhirnya ya saya nggak tahu apa yang dia lakukan di dalam penjara, tetapi yang saya tahu adalah dia menulis, dan setelah keluar dari penjara yang dia hasilkan adalah logo baru untuk nama baru. Jadi udah memprediksikan Peter Pan itu udah goodbye, ke depan gue harus punya nama band baru. Dan Noah itu bukan nama yang spontan, pasti dia siapkan saat dia merenung di dalam sel tahanan itu. Nah, artinya ini yang harus dilakukan juga sama RK gitu. Jadi gini, sementara RK ini adalah yang tadi yang gue bilang, ide merekam ini menurut gue itu dari pria. Pertama satu gini, videonya udah beredar, semua orang mengatakan bahwa ini benar RK dengan berbagai macam upaya identifikasi, bahkan beberapa pengamat IT juga mengatakan bahwa ini benar-benar asli. Tapi apakah wajah ini wajah RK, wallahu alam gitu. Tapi ini bukan video editing. Nah, kalau katakanlah ini RK, maka menurut gue yang dilakukan oleh RK adalah minta maaf aja ke publik bahwa ini kesalahan gue. Nanti di pengadilan ini kesalahan dan kita minta maaf. Nanti kalau misalnya sampai ke pengadilan atau apapun itu, di sana baru jelaskan bahwa ini adalah bukan mulai dari gue, yang memulai ide ini adalah pasangan gue dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cerita sejernih mungkin.
Kalau lu melakukan kesalahan dan lu minta maaf, orang Indonesia sangat pemaaf, tapi sekaligus orang Indonesia kalau urusan yang lain mudah banget dimaafkan, tapi ada beberapa urusan yang mereka agak susah memaafkan. Salah satunya adalah ketika pria ngadalin wanita. Nah, tapi dalam kasus porno aksi ini, pornografi ini kan kita belum tahu siapa ngadalin siapa. Tapi menurut gue kalau benar itu RK, terus siapapun prianya, akui aja seperti Ariel mengakui dirinya dan terbukti, kemudian akhirnya orang maafin. Bahwa apa yang dilakukan oleh Ariel itu dialami oleh banyak artis lain. Bedanya Ariel ngerekam, orang lain nggak ngerekam. Ini dalam konteksnya RK, ada yang ngerekam atau pasangan yang ngerekam, tapi ada orang lain nggak ngerekam. Seandainya mereka nggak ngerekam kan nggak jadi masalah. Dan saya kira nggak boleh juga kita melihat peristiwa ini itu sebagai peristiwa ini udah biasa dan sebagainya, nggak bisa. Karena itu tadi ada 60% usia 15 sampai 35 tahun itu nonton internet, melihat internet, termasuk pasti melihat YouTube dan melihat TikTok dan semua media sosial. Dan di sana ada keluarga kita, ada teman, ada anak-anak kita, ada saudara kita, dan ya kita berhak sama-sama untuk beresin ini. Oke Mas, mungkin sebagai juga orang yang berkecimpung di dunia entertain, di dunia hiburan gitu Mas, termasuk juga di dunia film dan acting, mungkin Mas Budi bisa menjelaskan nggak sih kalau production house itu untuk mencari talentanya atau talent-talentnya itu menentukan dari sisi kasus-kasus seperti ini nggak sih? Artinya maksudnya ke depan RK misalnya akan berkarya lagi dalam acting, apakah hal ini menjadi hambatan untuk dia di kemudian hari? Ya, yang dialami Ariel itu contoh paling baik ya. Banyak sekali proyeknya Ariel itu yang jadi korban setelah kasus dia. Tapi akhirnya dia bertahan, setelah dia minta maaf, dia mengakui kesalahan, dia bertanggung jawab, akhirnya kemudian dia dimaafin. Tapi apakah Ariel kehilangan banyak pekerjaan? Banyak banget. Pasangan wanitanya yang 2 orang itu bukan hanya hilang, hampir selesai. Salah satunya hampir selesai. Jadi pasti ada yang jadi korban, utamanya pekerjaan. Dan yang paling mengerikan adalah kalau ini dialami oleh orang yang jadi tulang punggung keluarga. Kan pasti sisi ekonominya itu akan tergerus. Terus belum lagi kehidupan sosialnya. Kalau ada yang tebal muka, cuek aja, dia bisa kemana-mana ketemu dengan temannya, ya udah santai aja ya. Banyak lah yang bisa bertahan dengan cara seperti itu. Tapi untuk naikin prestasi kembali itu pekerjaan paling berat. Prestasi yang udah didapat, katakanlah levelnya baru 3 sampai 5, kalau puncaknya adalah 10, nah dengan kasus ini dia kan turun lagi dari 0, bahkan minus banget. Untuk naikin ini itu pekerjaan berat. Mayoritas penduduk kita adalah penduduk dengan moral agama yang kuat. Religiusitas orang Indonesia itu tinggi banget. Dan mereka lah yang kita hadapi untuk memberikan komentar-komentar itu. Gitu. Kira-kira butuh waktu berapa lama sih Mas untuk seseorang memperbaiki kesalahan ini agar ke depan dapat diterima lagi di industri? Memperbaiki kesalahan kayaknya kalau bercermin sama Ariel setahun kali ya. Setahun ya? Setahun. Tapi harus melewati proses itu. Tapi kalau nggak melewati proses Ariel, menurut saya proses yang paling gampang itu minta maaf. Minta maaf itu cukup sedetik. Saya salah, saya minta maaf terhadap masyarakat Indonesia. Saya salah, saya minta maaf karena apa yang terjadi hari ini itu berdampak buruk buat anak muda di Indonesia. Saya minta maaf karena telah merugikan nama baik saya, keluarga, orang-orang yang bekerja dengan saya. Jadi itu kan butuh cuma beberapa detik, ya katakanlah 15 detik. Jadi kalau pertanyaan adalah apakah RK bisa memperbaiki nama baiknya, prestasi yang dia udah raih? Bisa banget. Berapa lama? 15 detik deh. Minta maaf,
minta maaf atas kesalahan itu. Kalau itu memang benar, nggak usah ngeles, nggak usah ngumpet, nggak usah sembunyi. Tapi kalau itu bukan dia juga jangan diem. Dia harus keluar, dia harus lawan, ini bukan saya. Dan itu buktikan bahwa itu bukan dia. Itu aja, gampang banget. Paling lama lah, katakanlah dari 15 detik sampai 1 tahun untuk memperbaiki nama ini. Kalau 1 tahun berarti lu pilih caranya Ariel. Lu minta maaf, lu bertanggung jawab ketika ada sanksi hukum. Tapi kalau lu nggak dapat sanksi hukum, ya cukup 15 detik. Begitu kesempatan diwawancara wartawan, ya harusnya hari ini menurut saya RK yang cari wartawan, bukan wartawan yang cari dia. Begitu juga pasangannya. Udah minta maaf aja, selesai dan kita semua everybody memberikan kesempatan kedua. Jadi apologize ya terhadap kasus ini. Karena kalau kita ngeles dan faktanya itu benar, orang malah wah berarti emang lu niat aja bandel kayak gitu.